Kita kasih naik ada ini namanya ini kok unik sekali nih. Editors, followers, lovers. Waduh. Editors, followers. Anak Raja Daud. Ya silakan anak Raja Daud. Silakan nyalakan kamera bang. Muslim atau Kristen? Anak Raja Daud. Sorry, maaf ketua, maaf le. Oke, nampaknya ini salah pencet ya, saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada Rian Badut. Apaan ini Rian Badut? Saya rindu Rian Badut ini mengucapkan ikrarnya untuk berhenti nuhanin Muhammad. Ya Rian Badut. Kata siapa bang? Wah pede banget lu bang. Apa kabar bang Rian? Baik bang. Bang Rian, kemarin kan Bang Rian sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam, betul? Betul. Banyak yang hujat. Iya, Bang Rian, sebentar lagi kan 25 Desember. Atau inilah, ini bulan Desember lah, ini bulan Desember. Ini adalah bulan-bulan Natal. Nah, yang ingin saya tanyakan nih kepada Bang Rian ini. Kapan ini Bang Rian ini betul-betul meninggalkan agama Islam nih Bang? Aduh. Kapan-kapan Bang? Kapan-kapan aja Bang? Kapan-kapan aja. Iya, apa yang membuat Bang Rian nih masih bersikeras tidak meninggalkan agama Islam nih? Apa yang membuat Anda begitu? Banyak faktor Bang. Apa itu faktornya? Dan ya satu di garis keturunan, keluarga, pekerjaan, semuanya Bang. Oke lah. Tapi di dalam hati kecil Anda ini, Anda udah pengen meninggalkan agama Islam ya? Oh belum. Belum. Karena Atut nanti didatangin masa. Lah itu abang udah tahu ngapain tanya. Ya artinya begini, hidup kita ini yang menjalani itu kita sendiri Bang Rian. Betul. Ya kan? Betul. Tapi bukan orang lain. Iya, bukan orang lain Bang yang menjalani hidup kita. Kenapa Anda harus mengutamakan orang lain itu loh maksud saya. Bukan orang sekarang lain, ini sudah waktunya ganti robmu. Keluarga kan bukan orang lain Bang. Keluarga bukan orang lain Bang. Iya, tetapi kan yang menentukan hidup Anda itu kan diri Anda sendiri, betul? Iya. Jangan ngaca terus Bang, udah ganteng kok, udah ganteng. Betul ya? Terus? Ya. Ini kapan ini kapan kami mendengar Bang Rian meninggalkan Muhammad, berhenti menuhankan Muhammad dan sekarang menuhankan Tuhan Yesus. Tuh Bang, baca di komentar Bang, jangan sampai Bang Rian makan babi tuh Bang, tanya Bang. Tuh. Jangan salah. Tuh, Bang? Jangan gimana, salah. Bang, itu? Begini. Kata siapa kalau jadi orang Kristen tuh wajib makan babi? Ini kesalahpahaman orang. Gak ada yang mewajibkan Bang, gak ada yang mewajibkan. Gak ada. Kata siapa di dalam Kristen wajib makan babi? Enggak. Menjadi Kristen itu artinya bukan makan babi. Kalau ada orang bilang jadi Kristen artinya makan babi, berarti dia perlu ke dokter. Karena arti menjadi Kristen itu apa sih? Menjadi Kristen. Kristen itu sebenarnya arti daripada Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu adalah Mesiah, Hamasiah. Bahasa Arabnya itu Al-Masih. Pengikut daripada Sang Mesias. Ya nih, tak bacain satu ya komentar nih lucu nih.
Bang Edi, lu jangan maksa-maksa orang tuh. Komentarnya banyak banget. Saya tidak memaksa, saya hanya bertanya kapan ini Anda betul-betul meninggalkan agama Islam, kok Anda takut sama orang lain? Ini sebenarnya bukan masalah takut atau enggak, Bang. Tapi kan Terus? itu butuh proses, butuh pengetahuan yang lebih dalam. Apa yang membuat Anda sebentar. Apa yang membuat Anda menunda? Apaan? Yang membuat Anda menunda meninggalkan Muhammad untuk datang kepada Tuhan Yesus apa? Ya, karena kan belum tahu sepenuhnya, Bang, tentang silakan belajar gitu. kepada saya. Apa yang mau Anda pelajari? Silakan. Anda bertanya sama saya. Bang, saya masih ragu meninggalkan Muhammad, belum mau menuhankan Yesus. Apa yang membuat Anda ragu? Silakan. Gini, Bang, saya dulu tuh pernah, tapi saya nggak punya data ya, Bang. Ini cuma seingat saya, dulu tuh saya pernah dengar ada apologet Kristen yang pernah ceramah, Yesus dianggap Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang mati. Alasannya gitu loh. Ya kan? Yesus dianggap Tuhan. Bang, dianggap Tuhan tuh maksudnya gimana, Bang? Oh, ya dipertuhankan gitu maksudnya. Dipertuhankan. Dipertuhankan itu bisa, apa sih? Dipertuhankan itu apa? Dipertuhankan kan berarti kan dia disembah sama orang Kristen. Disembah itu diapain? Dibegini-beginikan gitu? Bukan lah, yang dipercayai bahwa dia itu Tuhan gitu loh. Dipercayai bahwa dia itu Tuhan. Gitu. Iya, dipercayai bahwa dia Tuhan tuh maksudnya gimana? Wah, kalau pemahaman Bang Idris gimana? Kalau namanya nah, inilah makanya saya bilang, Bang. Kita tahluk sama Yesus gitu kan maksudnya kan? Dipertuhan itu maksudnya adalah Anda membuat diri Anda itu tahluk, tunduk mengikuti Dia, taat kepada perintah-perintahnya. Itu maksudnya dipertuhan, bukan dianggap Tuhan. Kalau dianggap Tuhan saja berarti Anda tidak perlu tunduk sama Dia. Atau cuma dibegini-beginikan saja boleh. Gini-gini kan abis itu korupsi. Korupsi yang besok gini lagi, abis itu besok korupsi lagi, gini lagi. Bang, bukan itu, Bang. Ini makanya saya bilang 98% manusia tidak mengerti apa itu mempertuhan. Mempertuhan artinya dianggap Tuhan. Kalau menganggap Tuhan saja berarti besok kita maling, Bang. Yang penting kan saya anggap dia Tuhan. Ya udah saya anggap aja dia Tuhan, besok saya maling saja. Bukan itu, Bang. Dipertuhan itu artinya membuat dirimu tahluk di bawah kendali Dia. Itu maksudnya. Kalau orang yang tahluk di bawah kendali Kristus, Yesus menjadi raja, maka dia korupsi enggak? Tidak. Kalau Yesus menjadi rajanya, yang merajai hidupnya, orang tersebut akan melakukan maunya Yesus. Begitu. Kalau di pikiran Anda menuhankan itu gini-gini, habis gini-gini ya korupsi aja kan gini-gini. Yang penting. Bukan itu, Bang. Gimana sih? Betul. Ya? Paham, Bang. Paham. Jadi maksud saya begini. Anda kan seorang Muslim. Anda ini sebenarnya dirajai oleh yang namanya Muhammad. Setuju nggak Anda? Ya memang gitu. Iya, makanya ketika Muhammad merajai Anda itu akan ngikutin perintah-perintah Dia. Contoh, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, betul? Keluarnya pakai kaki kanan. Pertanyaan saya biar ngapa? Apa gunanya itu masuk kamar mandi kaki kiri keluar pakai kaki kanan? Wah, kalau saya biasa aja sih, Bang. Mau kanan mau kiri bebas. Makanya saya bilang, Bang, menjadi Islam itu sebenarnya esensinya apa? Esensinya itu, Bang, menjadikan Muhammad memerintah hidupmu. Makanya saya terus-menerus bersuara, berhenti, Bang, menuhankan Muhammad itu.
menjadikan Muhammad pemimpinmu, menjadikan Muhammad penguasa hidupmu. Berhenti. Yang saya beritakan kepada Anda, jadikanlah Yesus yang memerintah hidupmu. Jadikanlah dia Tuhan. Tuan di hatimu, memerintah. Itu loh. Kalau Yesus memerintah hidupmu, Bang, kamu masuk kamar mandi kaki kiri pakai kaki kanan boleh, Bang. Tetapi kalau Muhammad yang memerintah hidupmu, kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Lalu kalau kamu akan pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Tuh ada yang ngomong tuh, masuk kaki kiri katanya biar nggak kepleset, bener nggak? Gak ada urusan itu, Bang. Gak ada urusan. Iya. Oke, dari penjelasan saya yang sedikit itu, gini. Apa, Feb? Dari Tanya penjelasan saya yang sedikit itu, Kristen, gini, ya. Rian, kalau misalnya nih kamu kosong dulu nih, kamu kosong, kamu bukan Kristen, bukan Islam, kamu kosong nih, murni, kamu masih manusia yang belum Kira-kira kalau saya suruh milih, ada Yesus, ada Muhammad. Kira-kira yang mana yang mau kamu pilih sebagai pemimpin hidupmu? Kalau kosong. Ya. Ya kalau kosong, kalau belum belajar apa-apa ya berarti nggak milih apa-apa, Bang, kan nggak tahu sama sekali. Iya, kalau masih kosong kamu disuruh milih, kamu pilih siapa? Supaya kamu jadikan sebagai pemimpin hidupmu. Muhammad atau Yesus? Allah, Bang. Berat ya. Bang, kalau Allah, Allah itu, Allah itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh Muhammad. Bahkan Allah itu punya Tuhan, namanya Muhammad. Karena Bang, pekerjaan Allah itu tiada lain, tiada bukan menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gini, Bang, kalau tadi aku jawab sesuai hati nurani misal ya, jawab A atau B, nanti yang itu, wah. Bang, jangan pikirin orang lain, coba. Menurut hati nuranimu yang paling dalam, sudah sering nonton Edis TV, seandainya kamu disuruh memilih, kamu sekarang masih kosong, belum Islam, belum Kristen. Kalau saya suruh milih antara Yesus dan Muhammad, kamu pilih siapa? Saya milih ateis, Bang. Ya sudahlah, dia ketakutan. Oke lah, Bang Rian, saya tidak memaksa. Semoga tidak dalam waktu lama lagi saya mendengar kabar berita baik dari Anda bahwa Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oke? Oke? Mungkin nggak tahu juga, Bang. Iya, mudah-mudahan ya. Kita jangan memaksakan. Oke, terima kasih Bang Rian. Aduh, memang mereka ngeyel, mereka takut. Yuk, silakan. Dan. Oke, kita kasih naik lagi, ada Mansur. Ya, Mansur, silakan nyalakan kamera Anda. Dipanggil lawang Kristina. Ya. Mansur Muslim ya? Muslim. Oke, silakan Mansur. Kamera dulu nyalakan. Takut dipersekusi dia katanya. Ya, karena memang ada ajaran dalam agama Islam itu. Kalau meninggalkan agama Islam katanya nggak dapat warisan. Nah, Mansur, silakan nyalakan kamera. Udah nyala. Mansur, Anda ngerti nyalakan kamera nggak? Ya. Hanya satu ini nyala kamera nih. Oke, saya bantu dari sini Mansur ya. Tuh. Nah, oke. Silakan. Tekan simpang. Simpan ya, tekan simpan. Oke. Jangan kebalik Mansur. Ke wajah Anda. Apakah Anda sudah malu jadi orang Islam?
Ayo balikan dulu ke wajah, balikan ke wajah. Ajak kamera dia. Atau sana minta belajar dulu sana ya, belajar dulu sama cucu sana. Aduh, nyalakan kamera saja nggak bisa. Teman-teman, ini sedikit pengumuman ya teman-teman ya. Kalau untuk orang yang mohon maaf nih, orang-orang yang sudah berumur yang belum pernah kenal TikTok, belum pernah kenal media sosial, yang sudah kenal media sosial nggak masalah ya. Karena ada banyak sekali teman-teman generasi-generasi lama, ibu-ibu, emak-emak begitu ya, menjadi korban-korban penipuan. Teman-teman saya kasih tahu ya, saya ini itu kan, saya kalau ngomong nanti dibilang sombong. Saya nggak mau dibilang sombong ya, saya bukan sombong. Saya ini kan sudah dalam kategori influencer. Ya, orang-orang yang mempengaruhi di media sosial. Karena kalau saya live kan yang nonton misalnya ini 10.500 orang. Belum nanti di YouTube. Yang nonton di YouTube mungkin kurang lebih 3.000-an, saya nggak nonton ya. Teman-teman sekalian, yang saya ungkapkan itu adalah bahwa banyak sekali orang-orang itu memfitnah saya, memplesetkan perkataan-perkataan saya, nge-lag. Aduh, iya ini teman-teman. Aduh, jadi nge-lag ya. Aduh. Nge-lag teman-teman, macet-macet. Teman-teman macet-macet gimana? Masih nge-lag teman-teman? Iya. Sekarang gimana? Masih macet-macet? Lancar ya? Iya, gini teman-teman, kenapa macet-macet? Sebagian ada yang nge-like mungkin. Karena saya ini sudah pindah ke rumah apologet kita, teman-teman. Jadi sinyal di sini itu belum bagus. Masih saya mau upgrade. Jadi teman-teman, sabar ya. Nanti kurang lebih sekitar 2 atau 3 jam lagi, nanti teknisinya datang ke sini untuk mengupgrade wifi atau internet kita di sini ya teman-teman. Puji Tuhan teman-teman, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapa di surga, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Karena apa teman-teman? Karena doa dan pengharapan saya tentang rumah apologet ini sudah tercapai. Yang belum tercapai itu tinggal menggarap-garapnya teman-teman. Jadi kita masih mengadakan garap, masih kita perbaiki sebagian-sebagian, masih kita beres-beres dan masih kita isi. Masih nanti kita isi kursi-kursi supaya nanti kalau teman-teman main sini tidak tidur di lantai. Jadi teman-teman yang berada di California bagian selatan, teman-teman boleh main, bantuin saya beberes-beres. Begitu. Atau nanti bilang sama Rudy Iskariot, bilang begini, Rudy Iskariot, kan kau punya mata-mata, kau kan punya orang yang pengintip-pengintip di sini. Boleh suruh dia main sini. Nanti biar suruhannya itu ngelihat, oh betul kok sudah ada rumah apologet. Sudah ada teman-teman. Puji Tuhan. Kemarin itu sudah balik nama, begitu teman-teman. Jadi sudah atas nama saya ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jadi teman-teman kalau mau datang bantu-bantu beres-beres boleh ya, beres-beres. Banyak teman-teman karena kita masih ngangkut barang-barang, ada barang-barang. Di sini tuh kalau buang sampah itu bayarnya juga 800.000. Iya. Gini, banyak teman-teman itu yang tidak tahu keadaan di sini begitu. Di sini itu teman-teman itu jauh lebih mahal daripada di negeri kita tercinta Indonesia. Percayalah sama teman-teman, Indonesia itu udah paling enak. Makanya, seandainya teman-teman boleh berapologet dari Indonesia, saya milih berapologet dari Indonesia. Masalahnya saya dipersekusi. Jadi keadaan kita itu nggak sama teman-teman.
Kalau misalnya kalian bisa berapologet dari Indonesia, itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Begitu. Kalau kalian bisa berapologet dari negeri Konoha, tidak dipersekusi, itu kalian sudah sangat enak. Kalian bisa meniduri rumah kalian. Sementara saya itu tidak bisa meniduri rumah saya. Begitu. Anda beli kasur di rumah Anda, bisa Anda tiduri kan? Saya tidak bisa, saya beli kasur, tapi tidak bisa saya tiduri. Jadi teman-teman kalian harus bersyukur bahwa kalian yang masih berapologet dari Indonesia, kalian harus bersyukur ya. Jangan kalian iri dengan keadaan orang-orang yang berapologet dari sini, teman-teman ya. Kalian tidak tahu betapa strugglingnya, betapa beratnya teman-teman. Ini pajaknya saja, pajak rumah ini biar teman-teman tahu. Kalau teman-teman pajak rumah di Indonesia itu murah-murah teman-teman. Kalau teman-teman saya kasih tahu nanti pajak rumah di sini, nanti teman-teman bisa jantung. Pajak rumah di sini itu 150 juta per tahun. Biar teman-teman tahu. Jadi teman-teman udah enak, teman-teman di Indonesia udah enak. Berapologet dari sana itu udah enak. Jadi jangan kalian pikir singa berterbangan begini. Enggak, itu perginya ke rumah apologet. Begitu teman-teman. Kalau yang kita makan itu tetap sepiring teman-teman. Saya bahkan sampai nangis, saya itu pengen makan pete. Saya pengen makan ikan asin. Pengen makan sayur singkong, itu saya pengen nangis saya itu kalau makan teman-teman. Karena apa? Kalau beli pete, harga pete 150.000. Tapi kalian ini nggak bersyukur betul loh. Ya, yang sirik-sirik, yang musyrik dengan saya itu, mereka nggak tahu teman-teman. Bayangkan teman-teman, kalau kalian makan pete, 3.000 ke pasar dapat pete yang seger-seger. Udah bisa makan sambal mantap. Di sini teman-teman makan pete itu harus lewati gunung, lewati lembah. Tanyalah orang-orang yang di sini tanya. Gimana ceritanya? Kita mau beli pete saja harus ngidupin kendaraan, masuk ke jalan tol, harus setengah jam dulu. Itu pun kalau ketemu petenya. Kadang-kadang tidak ada. Aduh, ya. Tapi teman-teman, banyak orang itu melihat dari sebelah mata. Dia tidak melihat dari keseluruhan, begitu. Makanya teman-teman saya kasih tahu, untuk yang berapologet dari Indonesia, lanjutkan. Itu sudah tempat yang paling enak. Begitu teman-teman. Kalau kalian ke sini, teman-teman, yang ada nanti kalian itu ngeluh. Yang ada nanti kalian itu cuman akhirnya pulang, percaya. Pulang yang ada. Begitu. Karena apa? Kalian sampai sini belum udah pening duluan. Ya udah, teman-teman. Kenapa sih saya menginikan rumah apologet, ngebet pengen mendirikan rumah apologet? Karena saya tahu itu adalah hal yang sangat vital. Begitu teman. Tapi puji Tuhan ya teman-teman ya. Doa saya, ya harapan saya kepada Tuhan Yesus. Saya itu teman-teman, ketika saya memutuskan untuk berangkat, saya itu percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Ya, bahwasanya apa yang kita tinggalkan itu akan digantikan. Puji Tuhan digantikan. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, makanya kita ngebet pengen mendirikan rumah apologet karena itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat kebutuhan yang sangat-sangat primer. Bayangin teman-teman mau berapologet nggak ada tempat tinggal. Yang ada bukan berapologet, yang ada mikirin bayar tempat tinggal. Ya teman-teman ya, itu teman-teman. Rumah apologetnya
puji Tuhan sudah kita beli, sudah sah kita beli teman-teman. Ya, bahkan kemarin itu 3 hari saya itu sibuk sekali mengurusi segala macamnya. Kemarin saja sehari itu kita pindah-pindah sekaligus mendaftarin listrik, pindah nama listrik, pindah nama air, pindah nama sampah, pindah nama apalagi banyak lah. Di sini tuh ada yang disebut dengan HOA. HOA itu kependekan daripada Homeowner Association. Nah, HOA itu Homeowner Association. Kalau di Indonesia macam RT RW gitu lah. RT RW saja itu bayarnya sebulan 3 juta. Jadi udah enak kalian di Indonesia, udah enak kalian di sana. Kalian kalau lihat paus terbang itu larinya ke sana tuh bayar. Biar kalian tahu. Kalau kalian dapat paus terbang, kalian udah bisa makan enak-enak. Kalau saya dapat paus terbang, saya alokasikan bayar HOA. Aduh, memang ada belah mata. Tapi ya sudahlah ya. Yang mau mengerti, mereka akan mengerti. Yang tidak mau mengerti, biarlah mereka tidak mau mengerti. Karena begini teman-teman, seorang sahabat tidak kalian jelaskan pun, mereka akan mengerti. Tetapi seorang musuh, kalian mau jelaskan sampai jungkir balik, mereka tidak akan mau mengerti. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah keadaan ya teman-temannya. Ini adalah memang keadaan yang sulit. Memang pilihan yang saya ambil itu adalah pilihan yang sulit, bukan pilihan yang mudah. Nah teman-teman sekalian, rumah apologet kita ini teman-teman masih ada lagi, kita masih ada garap-garap lagi, garapan-garapan dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau saya hitung-hitung ya mungkin kurang 7% lagi. Jadi tinggal sedikit lagi. Dan teman-teman ini akan saya tutup ya, di bulan Desember ini akan saya tutup. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport rumah apologet itu, teman-teman bisa mensupportnya di yang tertera di layar ini. Teman-teman hati-hati ya, kadang suara saya ini, video saya ini diambil kemudian dipotong sama orang, kemudian dia tempelin rekeningnya di situ. Hati-hati. Makanya teman-teman, kalau teman-teman mau mensupport saya, pastikan teman-teman itu ketika mau mentransfer, penerimanya itu adalah Edi Sidabutar. Pastikan itu. Dan nomor rekeningnya itu. Jangan kalian mensupport saya, tapi yang menerima itu adalah Abdul Mukhodir. Ya. Atau siapa, atau Sujono, atau Sujatmiko. Terus ngaku-ngaku katanya ditipu Edi. Kadang-kadang luar biasa orang-orang ini. Sudah hampir 1000 kali saya bilang. Kalau mensupport, pastikan penerimanya itu Edi Sidabutar. Kalau penerimanya bukan Edi Sidabutar, berarti kamu ditipu orang. Gimana sih? Ya, begitu ya teman-teman yang nonton di YouTube, yang nonton di TikTok, silakan teman-teman tangkap layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ ya. Karena kado-kado Natal ini biasanya, kado Natal ini harusnya untuk penggenapan rumah apologet yang sedikit lagi. Iya, ya. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mengerti keadaan bagaimana teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Teman-teman nanti bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Fauzi Rahmat. Oke, Fauzi Rahmat. Silakan Fauzi Rahmat. Ya.
Oke, silakan Fauzi Rahmat, nyalakan dulu kamera Anda. Ya, Waduh, sudah pakai baju, saudara-saudara. Oke, Bang Fauzi, apakah Anda ini seorang Muslim? ya Muslim. Oke. Bang Fauzi, kita dari tadi ini membahas mengenai seputar Natal nih. Tanggal 25 Desember. Jadi gimana, Bang? Iya, apakah Anda menyimak dari tadi atau baru datang nih? Dari tadi aku nungguin. Oke. dari Apa tadi. tanggapan Anda seputar tema ini? Silakan. Tanggapan apa nih maksudnya nih? Buset dah, udah bilang kan? Udah dibilang teman-teman, mustahil seseorang itu masih Islam di detik yang sama dia. Kalian lanjutkan lagi lah. Berhenti menuhankan Muhammad, begitu maksudnya? Tadi katanya sudah nyimak dari tadi. Aduh. Bang, kita ini dari tadi membahas mengenai tanggal 25 Desember hari Natal ingin dirubah oleh orang-orang Islam menjadi hari mualaf sedunia. Nih, saya balikin dulu kamera saya ya. Lihat, kelihatan nggak itu? Anda tahu nggak orang yang difoto itu namanya siapa? Oh, nggak tahu aku, Bang. Siapa itu? Namanya Egy Sujana. Egy Sujana ini, dia ini sering debat dengan orang-orang Kristen. Dia kalau debat sering ngucapin darah halal. Darahmu halal, kamu kalau darahmu halal. Nah, itu kata dia. Nah, menurut dia 25 Desember itu harusnya dijadikan hari mualaf. Nah, saya bilang, Drun, bangun. Harusnya 25 Desember itu dibikin berhenti menuhankan Muhammad. Aduh, gimana sih? Coba sekarang saya tanya kepada Anda, mau nggak Anda tanggal 25 Desember berbondong-bondong berhenti menuhankan Muhammad? Ya, itu kan kalau tanggal 25 Desember itu kan kebesaran agama Kristen kan? Betul, hari Natal. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya umat muslim ingin menetapkan 25 Desember hari mualaf, saya sarankan 25 Desember jangan hari mualaf, tetapi hari berhenti menuhankan Muhammad. Gimana? Kalau aku sih nggak pernah menuhankan Muhammad. Ya kan, Oke, sekarang kita sadarkan ya pelan-pelan ya orang muslim ya. Gini Bang, Abang pernah lewat gereja? Sering. Oke, di gereja bener nggak orang-orang Kristen, kami orang-orang Kristen begini, ya Yesus, begitu. Bener nggak? Atau pernah nggak atau tahu nggak Anda bahwa orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus di gereja? Tahu? Setahu aku kayaknya cuma ini nyanyi-nyanyi aja dia di gereja kan. Iya, nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil Yesus, betul nggak? Kalau itu nggak ada sih pernah aku dengar. Oke, ngapain orang Kristen di gereja? Ya, kalau setahu saya kan itu menyanyi. Bernyanyi-nyanyi kepada Yesus gitu ya? Iya. Oke, makasih apa? Oke. Ketika orang Kristen bernyanyi-nyanyi, berseru-seru, bernyanyi-nyanyi kepada Yesus, Anda bilang itu menuhankan Yesus, betul? Enggak juga. Oh, enggak, gimana sih? Takut dia. Ya, aku mau takut gini Bang. Iya. Oke, orang Kristen menuhankan Yesus enggak? Ya, kalau menurut saya kan iya, kadang-kadang dibilangnya Oke, Yesus. kenapa orang Kristen, apa perbuatan orang Kristen sehingga disebut menuhankan Yesus? Ya kurang paham juga Bang, karena itu kan urusannya orang Kristen kan, yang setahu saya kan. Ya udah, tidur di bawah sana. Bilang aja kok takut. Jadi begini teman-teman, kan orang-orang Kristen, kita orang-orang Kristen di gereja itu kan bernyanyi, memanggil-manggil nama Yesus.
Karena itulah mereka sebut orang Kristen menuhankan Yesus. Sementara orang Islam bernyanyi-nyanyi memanggil-manggil Muhammad. Loh iya. Orang Islam itu kan berseru-seru memanggil Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Oh, kalau itu sebenarnya teman-teman, apa yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus itu dilakukan oleh orang-orang Muslim. Bukankah orang-orang Muslim berseru-seru kepada Muhammad? Berseru-seru mereka kepada Muhammad. Bahkan di dalam sholatnya itu mereka memanggil, mengucapkan sesuatu kepada Muhammad. Gimana sih? Oke, kita kasih naik ada Ahmad Nawawi. Ahmad Nawawi. Ya, silakan Ahmad Nawawi, nyalakan kamera Anda. Baik. Sebentar. Ya, Bang Ahmad Nawawi, saya tanya dulu Bang. Abang ini Muslim ya? Jelas, Muslim. Oke. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Ya, sebentar lah. Berapa menit? Bang, Sekitar jangan dimatikan, hidupkan, matikan, hidupkan, Bang. Ada suara apa itu? Apakah Anda menyalakan kipas atau suara apa itu? Gluk, gluk, gluk gitu. Angin. Apa itu kipas? Ya, sebentar. Coba dimatikan dulu Bang kipasnya Bang. Oke. Ya, silakan nyalakan lagi mikrofon Anda. Baik. Apa ini yang mau Bang, kita ini dari tadi membahas mengenai hari Natal. Di mana kami orang-orang Kristen itu memperingati Natal, memperingati hari lahirnya Sang Juru Selamat. Nah, sementara ada orang-orang Islam, contohnya adalah Egy Sujana ini, yang di layar saya ini, mereka ingin mengatakan bahwasanya 25 Desember itu ditetapkan jadi hari mualaf sedunia. Saya bilang, sadar, bangun, Drun, bangun. Kenapa kamu ngarep-ngarep 25 Desember itu hari mualaf sedunia? Harusnya 25 Desember itu jadi hari berhenti menuhankan Muhammad. Karena apa? Karena pada hari 25 Desember, di situ orang-orang Kristen memperingati hari lahirnya, hari datangnya Sang Juru Selamat. Kenapa kalian masih menuhankan Muhammad? Gitu loh. Nah, silakan tanggapan Anda. Masalahnya apa? Masalahnya kenapa kalian mau menetapkan 25 Desember itu hari mualaf? Udah tahu 25 Desember hari lahirnya Juru Selamat, malah kalian bikin mau jadi hari mualaf. Ini gimana? Itu kan pendapat dia, bukan kebanyakan umat Muslim. Ini juga kan pendapat saya. Gimana? Iya, masalahnya apa? Iya, tidak ada masalah. Makanya saya tanya, menurut Anda mau nggak berhenti menuhankan Muhammad di tanggal 25 Desember besok? Ya ngapain? Masih mau lanjut Karena menuhankan Muhammad ya? Tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Nah, berarti orang dia Muslim belum tidak ada yang sadar menuhankan nih. Nabi Muhammad. Asumsi Anda. Oke, baik. Pelan-pelan, pelan-pelan, teman-teman, pelan-pelan. Saya bertanya. Oke, Ahmad Nawawi. Karena kamu mengatakan kamu tidak menuhankan Muhammad, maka pernyataan kamu itu... Sebentar, nanti saya bertanya boleh? Boleh. Pernyataan kamu itu
sama seperti seorang emak-emak yang baru beli motor NMAX seharga 2 juta. Silakan. Lalu dituduhlah dia menadah sepeda motor. Lalu dia bilang, saya tidak menadah sepeda motor, katanya. Sekarang saya tanya sama Anda. Menurut Al-Quran, Intinya. oke, menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang menuhankan manusia? Menurut Al-Quran. Ya ada. Ada. Muhammad manusia nggak? Manusia. Oke. Kalau begitu, ada nggak manusia yang dituhankan? Ya faktanya kan ada sekarang. Oke. Edisi Apa itu kan maksudnya menuhankan manusia? Coba jelaskan dulu kepada saya, apa maksud daripada menuhankan manusia? Coba. Baik, dari perspektif apa ini? Kata menuhankannya. Perspektif Al-Quran dan perspektif Muhammad. Ya kan menuhankan itu kan kata-kata bahasa Indonesia. Berarti kan harus dengan memakai data bahasa Indonesia, betul? Karena kita berbicara Al-Quran, maka kita harus menggunakan perspektif Al-Quran dan Muhammad. Kalau berbicara Al-Quran itu bahasa Arab, Bang Edi. Betul. Di dalam bahasa Arab ada nggak frase menjadikan seseorang sebagai Robnya? Ada. Ada. Oke, apa itu maksudnya menjadikan seseorang sebagai Robnya? Coba yang Bang Edi tahu itu di mana itu datanya yang ada Rob? Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 31. Di dalam Quran surat Al-Jadziyah ayat 23. Dibukakan satu Bang Edi, dibukakan Oke. satu aja. Coba bukakan Quran surat At-Taubah ayat 31. Ya silakan dibukakan. Baik, di sini dikatakan adanya orang-orang yang menuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya. Anda setuju? Itu konteksnya apa dulu itu? Kata Muhammad nih, kata Muhammad. Karena ada seseorang yang menolak itu, namanya Adi Ibnu Hasim. Dia berkata kepada Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menuhankan alim ulama kami. Tapi kata Muhammad, tidak. Kamu menuhankan mereka karena apa? Karena kamu mengikuti mereka tanpa batas-batas lagi. Sekalipun mereka mengharamkan yang halal, kalian tetap ikuti. Atau menghalalkan yang haram, kalian tetap ikuti. Yang demikian itulah kalian menuhankan alim ulama kalian. Kata Muhammad. Apakah Anda mau menolak perkataan Muhammad itu? Ya kalau perkataan Nabi Muhammad tidak ditolak. Karena semuanya itu perkataan Nabi Muhammad itu kan wahyu. Firman Tuhan. Baik. Jadi menurut standarnya Muhammad, kalau Anda mengikuti manusia, mentaati manusia tanpa batas, sekalipun itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, berarti Anda sudah menuhankan orang tersebut. Kata Muhammad. Nah, sekarang kita pakai itu ya, standarnya Muhammad itu. Oke. Menurut Al-Quran, darah itu boleh nggak dikonsumsi? Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Menurut Muhammad, darah boleh nggak dikonsumsi? Ya, tergantung situasi. Nah, kalau darurat, kalau tidak ada makanya saya bilang umat Muslim mengikuti Muhammad tanpa batas-batas lagi. Boleh saya bicara? Silakan. Sudah, Anda bicara? Silakan. Konteksnya dulu apa? Ketentuan asal darah itu haram. Tetapi jangan separuh-paruh, Bang. Bang, wajah jangan separuh-separuh, Bang. Kalau sudah malu jadi orang Islam, kasih tahu. Itu penjelasan. Bang, wajah Anda itu begini loh. Wajah Anda itu separuh begini. Baik, apa Anda sudah malu jadi orang Islam? Anda sudah malu jadi orang Islam? Udah malu jadi orang Islam? Anda juga separuh. Anda juga separuh itu. Matanya kenapa gak dibuka? Nah. Bang, saya ini dengan style saya memang begini. Ini ini pakai kacamata tidak Anda salahkan? Orang pakai kacamata kok disalahkan? Ini saya berbicara Anda, karena saya berdiskusi dengan Anda. Oke, sekarang betul atau tidak Muhammad menghalalkan minum darah? Sebentar.
Silakan. Baik, berbicara dengan darah. Sebentar. Saya konfirmasi dulu Bang Erdis. Apakah minum darah itu ajaran manusia atau ajaran setan atau iblis? Aduh, ditanya apa, jawabnya apa. Minum darah sudah pasti ajaran setan. Mana? Baik. Dan itu Muhammad yang ngajarin minum darah. Baik. Silakan. Bang Edis coba baca Yohanes 6. Sudah 6, saya baca. Sudah saya baca. Inilah darahku, darah yang ditumpahkan banyak orang. Barang siapa yang meminum darah, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan memiliki hidup. Ada, saya tahu ayatnya. Nah, siapa yang berkata di situ? Siapa Yesus. yang berkata di situ? Apakah di situ darah? Berarti Yesus tadi Bang Edis. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Apakah di situ darah? Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Yesus? Kapan Yesus mengajarkan minum darah? Satu dong. Bentar, konfirmasi dulu. Ini makanya saya bilang, Bang Edis, namanya kadrun ini belum ada yang waras. Kalau bicara gantian. Bang Edis mengatakan bahwasanya meminum darah ialah ajaran iblis. Betul. Dan yang minum darah itu pengikutnya Muhammad. Di silam Yohanes itu Yesus berkata, berarti Yesus iblis. Di mana? Di mana Yesus ngajarkan minum darah sungguhan? Di mana Yesus ngajarkan minum darah sungguhan? Yohanes ini itu sungguhan bukan? Apa kalau kamu baca Dalam itu Yohanes. cuman di situ? Gini, kalau kamu baca Bible itu cuman di situ apa masih ada lanjutannya? Iya, makanya jelaskan. Baik, Makanya baik. jelaskan. Saya jelaskan ya, saya Mau jelaskan. Biblemu sendiri. Jadi begini maksudnya. Minum darah Yesus itu bukan darahnya Yesus diminum kayak sahabat Muhammad minum darah Muhammad. Bukan gitu. Gimana dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana. Baik, baik. Fokus dulu. Baik. Pada malam perjamuan terakhir, tidak ada di situ Tuhan Yesus motong nadinya, lalu mencurahkan darahnya ke gelas, lalu disuruh minum, nggak ada. Yang ada, Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur, lalu berkata begini, inilah darahku. Jadi yang dimaksud darah Yesus di situ adalah sebuah perumpamaan bahwasanya kita itu harus hidup seturut dengan gambarnya. Jadi maksudnya supaya apa? Supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Kristus. Artinya apa? Hidup seperti sebagaimana Yesus hidup. Sementara dalam ajaran agama Islam, minum darah sungguhan. Karena Muhammad ingin niru Yesus, tetapi niru sambil tidur dia manggut-manggut. Waktu di gereja dia manggut-manggut begini. Jadi dia nggak dengar dengan utuh. Akhirnya darahnya diminum. Sebentar. Silakan. Sebentar. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam Amin, dirimu. betul. Coba jelaskan. Betul. Apa itu? Itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus ketika malam perjamuan terakhir dan juga ketika perjamuan lagi. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Dia mengangkat gelas berisi anggur. Terus kemudian dia mengambil roti. Dia katakan, inilah Berarti tubuhku. Berarti Yesus berdusta. Berarti Ya, Yesus berdusta. itu kan penjelasannya. Kalau kamu tidak memahami kata-kata Yesus, ya itu deritamu. Deritamu itu. Itu deritamu tidak memahami Bible. Baik. Begini, karena memang IQ kalian itu kan 78, satu tingkat di atas gorila. Jadi begini, saya pernah mendengar perkataan Muhammad begini. Muhammad pernah ngomong begini,
Oh, nge-lag dia. Saya atau dia nge-lag? Hari kemana? Ngeheng dia. Kita tunggu ya, kita tunggu. Tangan saya di sini ya. Dia nge-lag ya. Mana? Teman-teman, dia atau saya nge-lag? Oke, ini sudah bagus lagi. Jadi begini. Saya pernah mendengar Muhammad ngomong begini. Gigitlah akar pohon, kata dia. Muhammad pernah ngomong gigitlah akar pohon, kata dia. Mau saya tunjukin nggak? Tapi saya tidak sedungu kamu untuk memahami perkataan. Tunjukkan data. Tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan datanya ya. Ya itu kan asumsi Muhammad Anda, pernah framing Anda. Saya dungu itu asumsi Anda, wajar. Anda kan tidak bisa memahami makan daging dan darah Yesus. Anda tidak memahami itu. Anda memahaminya makan darah sungguhan dan daging sungguhan. Kayak Dracula ya. Tetapi saya tidak memahami demikian. Karena IQ bisa kita gantian bicara? Kamu dulu atau saya dulu yang bicara? Putus-putus suaranya Bang Edis, putus-putus. Oke, baik. Putus-putus suaranya Bang Edis. Suara saya atau suara dia yang putus-putus, teman-teman? Nah, sekarang gimana? Kak. Kan? Suara dia, oke, suara dia. Putus suaranya. Suaramu yang putus-putus, kau fitnah lagi suara saya. Ini udah disuruh itu anaknya atau istrinya matikan sinyal wifi. Juru selama ini. Oke, saya bacakan kepada kalian. Oke, saya bacakan kepada kalian ya. Saya gini, ketika ada Muhammad ngomong begini, gigitlah. Muhammad pernah ngomong gini, gigitlah sunahku dengan gigi geraham. Ini disuruh menggigit perkataan Muhammad itu dengan gigi geraham. Tapi saya tidak memahami ini bahwasanya disuruh menggigitin itu. Suruh gigitin sunah Muhammad dengan gigi geraham. Bukan begitu. Saya pahami ini artinya untuk memegang teguh, memegang kuat perkataan Muhammad. Karena saya tidak ber-IQ jongkok seperti gorila semacam kamu. Ketika Tuhan Yesus berkata, minum darah dan tubuhku, itu maksudnya adalah sebuah perumpamaan supaya tubuh dan darah Yesus mengalir di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Supaya kita mempunyai hidup. Jangan segambar dan serupa dengan Muhammad. Terus kamu bilang, oh itu darah sungguhan pokoknya. Ya sudah, kalau begitu pola pikirmu, gigitinlah sunnah Nabi itu dengan gigi geraham. Kalau ada sunnah kita Bukhari, gigit dengan sunnah. Gigit dengan gigi geraham. Itu tunjukkan. Baik, saya tunjukkan kepadamu. Saya balikan kamera saya. Waduh, mereka ini memang tunjukkan IQ, mana datanya. Kau berbicara seperti itu dalam Bible. Saudara, ya. Tunjukkan. Baik. Saya akan tunjukkan. Dalam Bible, silakan tunjukkan. Baik. Yang dikatakan itu perumpamaan. Oke, tunjukkan. saya balikan kamera saya ya. Tunjukkan dalam Bible, barusan kau katakan. Silakan. Oke, saya tunjukkan dulu di kamera saya. Oke, kelihatan ini? Siapa yang nge-lag ini? Oke. Rasulullah diwasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpin kalian dan seterusnya dan seterusnya. Tunjukkan sebentar. Apa kata Muhammad? Di sini dikatakan, nih, orang-orang mendapat petunjuk sependal. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Betul nggak di sini? Kamu disuruh menggigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian, betul nggak? Meninggal dunia. Kalau begitu, kalau ada kitab sunnah Nabi, kitab Sahih Bukhari, kau gigitin itu dengan gigi gerahammu. Udah kau gigitin belum? Dengan gigi, kabur kau kan?
Ini loh, kan ada nih Muhammad disuruh menggigit nih. Nih, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Sudah kau gigitin belum sunnah-sunnah Nabi itu? Herman loh saya dengan kalian ini. Masakan kalian ini tidak bisa memahami sebuah bahasa. Kalau ngomong sama simpanse, tahu simpanse? Kalau ngomong sama simpanse berbisik, misalnya kalian jalan sama simpanse berdua, ada udang di balik batu. Di otak simpanse, di otaknya simpanse ya ada udang betulan di balik batu ya, dia balik-balikin tuh batu cari udang. Mana nih batunya, nih cari udang. Masakan kalian memahami sebuah bahasa saja nggak paham-paham. Aduh, memang kalau ngomong dengan IQ 78 memang agak challenging. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Begitulah berbicara kepada mereka. Seandainya mereka cerdas, tidak mungkin mereka benturin kepala ke ubin setiap hari. Ya, ayo silakan. Oke, kita kasih naik. Ada siapa lagi nih teman-teman ya? Kita kasih naik Nur. Tadi dia naik dia, Nur. Ya, silakan Nur. Nur. Nur, jangan ngambek Nur. Saya tahu kamu sudah terguncang imanmu, jangan ngambek. Jangan mogok bicara. Ayo silakan, Anda mau menyampaikan apa nih? Saya beri kesempatan, yuk. Berat ini teman-teman. Mereka mogok makan, mogok bicara. Aduh. Ya teman-teman sekali lagi ya. Teman-teman mau saya pengen liatin ke depan gitu. Mau lihat rumah Apologet, saya lihat depannya. Gimana? Enggak usah. Enggak usah ya. Sepil atau tidak sepil? Mau. Oh mau katanya, mau. Mau, boleh, baik ya. Wah, ada yang bilang enggak, ada yang bilang mau, ada yang bilang, tapi banyakan bilang sepil. Banyakan bilang sepil. Oke, baik. Kalau banyakan yang bilang sepil, sebentar ya. Saya iklan dulu ya. Nanti saya sepil depan-depannya. Oke. Keadaan ininya aja ya, keadaan sekitarnya aja ya. Oke. Sebentar. Oke. Teman-teman sekalian ya. Aduh, saya buka kamera lagi. Lupa lagi. Baik, saya balikin dulu. Kadang-kadang saya lupa teman-teman. Oke, teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang ingin mensupport, terima kasih Bang Joshua, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support di situ ya teman-teman ya. Silakan teman-teman support di situ. Bagi teman-teman yang selama ini nonton Edis TV tetapi sama sekali belum pernah mensupport, bisanya cuma mengkritik saja ya. Silakan teman-teman, sudah waktunya mensupport. Nanti kalau sudah mensupport nanti kalian nggak anu lagi kok, nggak jadi tukang kritik terus, kritik aja terus. Ya. Teman-teman silakan teman-teman yang mau support. Makasih Bang Aman, terima kasih Bang Aman. Teman-teman silakan screenshot layarnya karena bulan Desember ini kita selesaikan ya teman-teman, karena ada beberapa bagian ini yang harus kita perbaiki. Ini kita ada yang perlu kita bongkar segala macam, kita ini kan segala macam itu memerlukan biaya. Nah, biayanya itu sebenarnya tinggal sedikit lagi teman-teman. Hanya kurang lebih 7% dari anggaran teman-teman. Hanya sekitar 7% lagi. Jadi tinggal sedikit. Silakan teman-teman kalau mensupport, silakan mensupport ya. Silakan. Nah teman-teman, bagi teman-teman kalau mau disepil ya, bentar nih, saya mau jalan-jalan sebentar ke depan ya. Dikit, oke teman-teman pengen lihat ya keadaannya ya.
Saya kasih halaman belakangnya saja. Oke, baik. Kita kasih halaman belakang ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah musim dingin ya. Sabar. Nah, teman-teman sekalian, saya balikin ya kamera saya. Nah ini, teman-teman ya, keadaannya begini. Inilah rumah apologet kita, teman-teman. Ini rumah apologet kita. Kita beli 2 lantai. Nah, ini belakangnya penungnya nih, kayak semacam gazebo-nya, teman-teman. Kita spill belakangnya aja ya. Nah, cuman jangan dikasih tahu sama Rudy Iskariot. Jangan. Nah, ini belakangnya. Jadi teman-teman sudah saya tunaikan ya. Nih, kita di perumahan, kita HOA-an tuh. Ini rumah-rumah sampingnya seperti itu. Teman-teman ya. Kelihatan ya. Coba kita spill depannya. Ini sampah nih. Sampah ini bayar sampah di sini 800.000 sebulan. Kalau di Indonesia bayar sampah 50.000. Jadi makanya kalian tuh udah bersyukur lah ya. Bersyukur kalian ya. Bentar. Ini teman-teman, keadaan sekitarnya. Kelihatan ya. Nih teman-teman, ini kelihatan ya. Nah, kita sudah tempati. Spill sikit-sikit aja. Spill sedikit. Nah, biar Rudy Iskariot nggak ribet begitu ya. Nah, jadi teman-teman karena di sini itu masih ada yang tinggal, jadi kita belum bisa memvideokan keseluruhannya karena masih ada yang tinggal, gitu ya. Nanti kalau sudah pada pindah semua, baru nanti kita spill dalamnya saja. Nah teman-teman yang berada di California bagian selatan, seperti yang berada di bagian Los Angeles dekat dari sini, Los Angeles, Riverside ya, teman-teman bisa ini dekat ya. Silakan bagi teman-teman yang mau main, boleh main. Cuman kalau main sekarang, kalian pasti nanti saya suruh untuk berlumuran debu dan cat. Tapi kalau teman-teman nanti mainnya Natal sampai tahun baru, nah nanti kita open house Natal dan tahun baru. Ya teman-teman ya, jadi kalau mau Natalan, boleh nanti Natalan. Besar banget. Masalahnya rumah di Amerika nggak ada yang kecil. Iya, masalahnya rumah di Amerika itu nggak ada yang kecil teman-teman. Ya, ini ada kamarnya itu ada berapa ya? 1, 2, di atas ada 4, 6 kamar. 6 kamar teman-teman ya, kamarnya ada 6. Jadi teman-teman sekalian, program saya itu kan di sini pengen mengadakan program-program apologetika. Nah cuman teman-teman, saya itu belum menemukan orang-orang yang mau berapologet ini dengan tulus. Begitu loh. Yang saya lihat, banyak di antara mereka ini, ya di belakang tuh ngomongin saya gitu. Ya, tapi ya biarlah teman-teman. Semoga ya ada orang-orang yang cuman begini. Sebenarnya berapologet yang paling enak itu sudah paling bagus tuh dari Indonesia, teman-teman. Sudah paling enak, itu sudah paling benar. Cuman memang teman-teman, kita tidak bisa all out. Kita hanya bisa menjawab-jawab saja begitu. Kalau kita mengcounter itu biasanya kita akan digeruduk dan dipersekusi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya mau jalan-jalan ke taman atau bagaimana? Teman-teman mau saya jalan-jalan ke taman, cuma nanti sinyalnya saya di sini kalau pakai sinyal HP itu sinyalnya jelek. Teman-teman. Jadi yang jelas itu ya, 1 kamar buat Rudy Iskariot. Oh, boleh kalau dia bertobat. Oh, ini saya bilang gini ya. Gini teman-teman. Saya balikkan dulu kamera saya ya. Begini. Teman-teman sekalian, nih. Kalau misalnya kita itu berselisih pendapat, berselisih hal-hal yang
tentang Bible begitu ya. Apakah kita itu lantas langsung kita bermusuhan 7 turun-temurun? Tidak. Artinya kalau Rudi Iskariot bertobat, ya tentu saja kita akan menerimanya teman-teman ya. Siapapun itu ya kalau bertobat seperti itu. Karena apa kata Tuhan Yesus? Seseorang murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudara-saudaraku, harus mengampuni orang-orang? Apa kata Tuhan Yesus? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Bukan 777 kali, bukan begitu. Jangan seperti kadrun kita. Maksudnya adalah 77 kali 7 kali itu artinya tanpa batas, unlimited. Itu artinya. Jadi teman-teman, di dalam Bible itu memang banyak sekali bahasa-bahasa yang bersifat metafora. Jadi 40 hari itu bukan 40 hari artinya. Ini teman-teman, cuma nanti kalau saya ngomong gitu nanti saya dibilang sesat. Karena orang ini seneng banget ngomongin saya sesat gitu loh. Tapi support seperak nggak pernah. Heran aja sama orang-orang ini. Udah saya perhatiin, orang-orang yang kerjanya mengkritik itu belum pernah saya lihat dia support satu perak pun. Belum pernah. Jadi teman-teman, ketika Musa berpuasa 40 hari, 40 malam, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, itu maksudnya bukan 40 hari. Maksudnya itu dalam waktu yang lama, begitu. Itu, Bible itu emang begitu. Lalu turunlah air bah 40 hari, 40 malam lamanya. Maksudnya itu adalah bukan 40 hari, 40 malam, tetapi untuk jangka waktu yang sangat panjang dan sangat lama. Itu maksudnya. 40 hari 40 malam. Begitu juga dengan 70 kali 7 kali. Itu artinya tanpa batas. Begitu. Ya, saya rasa demikian. Mungkin teman-teman itu dulu ya teman-teman ya siaran kita kali ini atau bagaimana? Atau mau lanjut? Atau teman-teman mau lihat saya siaran tanpa kacamata? Nanti satu saat saya siaran tanpa kacamata. Tenang, tenang. Saya kan sudah pernah bilang, Juma kalau berani debat dengan saya akan berdebat tanpa kacamata. Gitu loh. Ayo silakan Juma naik ke sini, kita diskusi. Begitu ya. Mau sepil-sepil kamar? Mau sepil-sepil kamar? Gimana sepil-sepil kamar? Intinya beginilah saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman sekalian, apa yang kalian berikan kepada saya amanahkan. Kalau saya bilang untuk rumah apologet, artinya untuk rumah apologet. Begitu. Saya kasih tahu ya kepada teman-teman seperjuangan para apologet lain yang berada di Indonesia, kalian harus bersyukur. Karena apa? Karena kalian jauh lebih baik ketimbang saya, situasi kalian maksudnya ya, situasi kalian itu jauh lebih baik ketimbang saya. Kenapa? Begini, ketika kalian berapologet contohnya ya, membuka media sosial begini, kalian dapat berkat begitu, misalnya kalian dapat berkat misalnya paus, begitu, itu di Indonesia itu sangat-sangat berharga. Ya kalian udah bisa makan sekeluarga kalau satu paus itu. Tetapi teman-teman di sini itu nggak ada artinya. Bukan dalam pengertian nggak ada artinya. Di sini itu artinya sangat kecil. Begitu teman-teman. Ya jadi kalian yang masih di Indonesia, berapologet dari Indonesia, bersyukurlah kalian. Begitu. Tidak seperti saya. Tadi kan saya udah ceritakan, saya ini teman-teman merindukan. Saya itu pengen makan seperti bagaimana saya makan di Indonesia. Ada sambal, ada pete, ada ikan teri. Di sini itu adalah sesuatu yang sangat butuh perjuangan teman-teman. Kalau Anda pegang 5.000 perak, pergi ke pasar, Anda sudah bisa membeli pete. Kalau Anda pegang 10.000 perak, Anda sudah bisa ke pasar membeli cabai. Anda pegang lagi 10.000 perak, Anda sudah bisa membeli ikan. Anda sudah bisa makan enak dengan 30.000 perak. $2 kalau di sini. Nggak nyampe $2. $2 itu udah 35.000. Sementara di sini $2.
Nanti saya kalau ngomong gitu nanti disangka saya mengecilkan. Memang keadaannya begitu teman-teman di sini tuh. Ya. Di sini itu serba mahal. Makanya enak banget. Di Indonesia itu udah enak. Bersyukur kalian para apologet yang di Indonesia. Bersyukur. Makasih Bang Jiti, makasih. Karena apa teman-teman? Karena kalian dengan 15.000 perak, kalian sudah pergi ke warung Padang makan enak. Di sini makan warung Padang habis 300.000. 300.000 teman-teman pergi ke warung Padang. 2 paling murah di sini menu makan itu $12 atau $15. Kalau dirupiahin ya sekitar segitu. Kurang lebih 280 sampai 300.000 teman-teman. Jadi udah begitu enaknya. Begitu teman-teman ya. Jadi kalian jangan, apalagi dengan saya sepil rumah apologet, saya sepil begitu ya. Langsung, wah EDSTP begini. Kalian langsung makin atit-ati. Jangan, sama kok teman-teman. Rumah itu sama. Rumah itu di mana-mana sama. Tempat kita tidur. Nggak lebih dari situ. Emang ada gitu rumah yang langsung bisa meluncur ke surga? Kan nggak bisa. Rumah kan ya gitu-gitu saja. Tempat kita masak, tempat kita tidur, tempat kita mandi, ya cuma itu, nggak ada yang lain. Fungsinya ya gitu-gitu aja. Mau rumahnya kayak apa juga gitu-gitu aja. Jadi teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mensupport saya untuk mendirikan Rumah Apologet. Atas izin daripada Tuhan Yesus, kita sudah membeli Rumah Apologet itu. Yang tadi sudah saya spill sedikit. Belakang-belakangnya sudah saya spill, itulah rumah yang kita beli. Teman-teman yang berada di California bagian selatan, Southern California, teman-teman boleh main, satu saat boleh main. Ya, sudah kita beli dan sudah balik nama. Sudah atas nama saya. Nanti Rudy Iskariot bilang, mana sertifikatnya? Mau digadein, mau digadein. Sudah. Gini teman-teman, saya mungkin bisa membodohi 3 orang, 4 orang. Tapi saya tidak mungkin bisa membodohi banyak orang. Ini ada 10.700 orang yang nonton nih. Nggak mungkin saya bisa bodoh. Apalagi ada orang di sekitar sini. Orang di sekitar sini tuh ada. Gitu loh. Ada orang di sekitar sini. Yang nonton itu juga ada. Jadi nggak mungkin saya itu tipu-tipu. Bahkan yang tinggal di sini itu tahu kalau saya berapologi itu tahu. Dan mereka tahu bahwa rumah ini memang sudah saya beli. Gitu. Jadi saya nggak mungkin tipu-tipu, masa saya mau nipu kalian sebanyaknya. Atau gini saja, suruh Rudy Iskariot mengutus utusannya datang ke sini biar dia ngecek langsung. Saya tunjukin nanti ininya, DIT-nya. DIT itu maksudnya sertifikatnya. Kalau di Indonesia itu SHM-nya. Begitu. Jadi teman-teman, puji Tuhan sudah beres, sudah kita beli. Tinggal kita nggarapnya saja. Mau saya ini garasi mau kita bongkar, terus karena garasinya ini udah jadi kamar, teman-teman. Terus kita mau benerin beberapa bagian, ya kita mungkin ngecat sedikit ulang, kita tambal-tambal yang mungkin ini, kita bersih-bersihin rumput, bersihin segala macam. Makanya 3 hari saya yang tidak live itu saya ngurusin itu, teman-teman. Ini nanti saya masih ngurusin, karena pindah kepemilikan itu artinya pindah billnya itu pindah semua. Pindah tagihan listrik, pemilik lama ke pemilik baru, pindah sampah, pemilik lama, semuanya pindah. Pindah iuran RT RW, HOE namanya di sini. Terus pindah lagi air, pindah segala macam. Begitu tuh teman-teman. Pindah pajak dan segala macam. Dan teman-teman, kalau kalian berapologi di Indonesia enak. Kalian bayar sampah sebulan 50.000 kan? Bayar sampah. Mentok-mentok 100.000 lah. Di sini bayar sampah 800.000.
sebulan, sampah doang, belum air, belum. Tapi saya nggak mau mengeluhkan itu. Saya cuma ngomong bahwa kalian itu lebih jauh beruntung. Orang-orang yang, kalau orang Lampung tuh ngomongnya sipe, tahu sipe? Sipe itu maksudnya gimana ya sipe itu? Bahasa Indonesianya itu ini, jealous. Nah, jealous begitu. Orang-orang yang jealous, kalian itu sebenarnya sedang menjelaskan sesuatu yang tidak lebih enak dari kalian. Gitu loh. Kalian sudah enak begitu. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi, para apologet-apologet yang sering mengkritik saya, yang sering mengatakan saya sesat, saya tidak membalas kalian. Saya cuma ngomong begini, jangan kalian iri hati atau dengki, keadaan kalian tuh lebih enak daripada saya. Saya ini akan memikirkan lagi pembayaran tentang rumah apologet ini. Tadi saya sudah bilang, perawatan rumah apologet ini bukan perawatan ya, maksudnya pajak bla bla bla, pajaknya saja teman-teman itu sudah 150 juta per bulan. Itu pajak rumah yang harus saya bayar, yang harus saya tanggung. Jadi kalau ada paus terbang, jangan kau pikir itu untuk saya beli. Itu kesini semua itu untuk rumah kegiatan apologetika ini semua. Begitu. Jadi kalau ada paus terbang itu juga nanti buat nginiin bayar sampah, bayar air, bayar ini. Begitu teman. Saya kalau disuruh milih, saya itu pengen berapologet dari Konoha tercinta. Tetapi apalah daya tidak bisa. Karena Kadrun ingin mempersekusi saya. Gitu loh. Ini keadaan begini itu ya terpaksa teman-teman. Begitu teman-teman. Ya mau gimana? Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport pendirian rumah apologet tersebut, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar saya ini ya teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, kadang-kadang video saya ini kadang-kadang bisa dipotong sama orang, cuman suaranya aja diambil. Lalu dia tempelkan ke video lain, kemudian dia pasang nomor rekening lain. Hati-hati. Makanya saya mengingatkan terus hati-hati. Kalau teman-teman mau mensupport saya, teman-teman itu nyupportnya itu di yang tertera di layar sekarang ini nih. Tuh. Ya, kelihatan kan? Nah, silakan teman-teman bisa support di situ. Tangkap layarnya, pastikan penerimanya itu adalah Edi Sidabutar. Jangan lagi besok ada orang ngadu-ngadu di channelnya Rudi Iskariot. Edis itu dia melakukan penipuan. Dia suruh. Kan sudah saya bilang, awasi nenek-nenek Anda. Nanti dia mainan HP ditipu sama orang. Tuh. Jadi saya bilang begini, atau begini sajalah, Rudi, sampaikan pesan saya sama Rudi begini, Rudi Iskariot, bilang sama mamamu yang datang ke channelmu itu, sorry nih, saya harus bilang mamanya Rudi, karena memang kayaknya akrab banget sama Rudi, berarti dia mamanya Rudi kan? Gini, bilang sama Rudi Iskariot, yang mamanya datang di channelnya, katanya ditipu Edis 25 juta, gini, bilang begini, kalau dia bisa menunjukkan chat, kan dia bilang saya chat sama dia tanggal sekian. Itu kan bukan chat sama saya, chat sama Edis TV palsu gini. Kalau misalnya dia bisa menunjukkan chatnya itu dengan saya, dengan akun ini, akun Edis TV ini, atau akun Edis TV satunya, karena saya punya 2 akun asli. Kalau dia bisa menunjukkan bahwa chatnya itu dengan akun Edis TV asli, rumah apologet ini demi Tuhan Yesus saya kasih sama dia. Ayo. Nah, kurang gimana lagi? Kalau dia bisa menunjukkan siapapun, bukan cuma dia, siapapun orang, siapapun. Kalau pernah ngechat dengan Edis TV asli, lalu saya bilang begitu, suruh transfer ke sini atas nama Udin, atas nama siapa, atas nama Budi Joko. Rumah apologet ini saya berikan kepada dia. Kok sinting banget saya nyuruh-nyuruh orang transfer ke rekening orang lain? Gimana? Ya
orang itu gimana? Makasih Bang Martin, makasih. Jadi teman-teman pastikan ya, kalau teman-teman mau mensupport saya, supportnya ke saya langsung. Kalau teman-teman nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan tuh. Ya, ada PayPal, ada Zelle, itu teman-teman bisa support di situ. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Puji Tuhan sekali lagi teman-teman ya. Kita sudah beli rumah Apologet itu dan sudah sah. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin kita hari ini rehat dulu. Kita akan lanjut lagi di diskusi-diskusi berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, pesan saya teman-teman kepada para penonton terutama yang muslim-muslim. Sudah waktunya teman-teman untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Ya, seperti itu. Jadi kita lalu ada lagi yang ngomong sama saya, Edis nggak percaya katanya, dia tidak percaya dengan Bapa, dengan Putra, dengan Roh Kudus. Ya Tuhan. Masakan tiap hari kita di gereja mengucapkan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang menderita di bawah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Masa kau bilang saya nggak percaya itu? Saya percaya. Masa kau bilang saya nggak percaya? Yang saya sampaikan adalah bahwasannya saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang lain. Saya hanya menggunakan saja percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah itu saja, nggak usah diganti. Kenapa harus diganti jadi Tritunggal? Kalau mau diganti ya ganti, terserah begitu loh. Kalau Anda mau pakai istilah begitu nggak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Seperti itu. Nah teman-teman sekalian, pada waktu itu, karena banyak yang ngomong begini, Bang, kau bilang Tritunggal buang tong sampah kan? Gini loh, gini. Coba kalian nonton, begini, kronologisnya itu begini. Saya sedang diskusi, makanya teman-teman, sebuah percakapan itu harus kalian lihat konteks yang sedang terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ada bapak berbicara kepada anaknya, ketika anak tersebut balita atau umur di bawah 7 tahun, manjat pohon mangga. Terus bapaknya ngomong, terus manjat, terus manjat terus. Itu artinya bisa kebalikannya loh. Artinya bisa, maknanya itu bisa artinya menegur anak itu supaya turun. Makanya teman-teman ketika diskusi, Anda harus melihat konteks yang sedang terjadi. Pada waktu itu saya diskusi dengan Elia Miron. Saya bilang begini sama dia, kalau ada orang muslim nih, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mau meneladani Tuhan Yesus. Ingin hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi dia nggak mau itu Tritunggalan, dia nggak mau. Bahkan dibuang ke tong sampah. Menurutmu gimana El? Si Elia saja bilang saya tidak berani menjadi hakimnya. Kan sudah teman-teman, ketika Tuhan Yesus berjalan lewat jalan lain, dia menempuh jalan lain, bertemu Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Apa kata perempuan Samaria itu? Sekarang aku tahu bahwa engkau seorang nabi. Apa Tuhan Yesus marah? Sesat. Kamu cuman percaya saya nabi, sesat. Enggak ada, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan sesat. Orang yang percaya bahwa Yesus seorang nabi, enggak. Orang itu ada tahap-tahapnya. Yang Tuhan Yesus pentingkan itu adalah supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Dia. Itu. Gitu loh. Makanya pertanyaan kita kepada diri kita setiap hari, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus?
Kalau hari ini kamu ada dendam, ingat apa kata Tuhan Yesus. Coba, kalau hari ini kamu memusuhi orang, membenci orang yang memusuhi kamu, ingat kata Tuhan Yesus apa? Ya kan? Supaya kita harus mengasihi bahkan musuh kita sekalipun, gitu loh. Ya, seperti itu. Saya itu tidak memusuhi Rudi Iskariot, saya cuma senang ngeledekin aja, gitu. Kalau hati saya nggak ada saya ini sama dia, nggak ada. Walaupun dia tiap hari ngomongin saya terus walaupun banyak orang, tetap saja saya mengasihi mereka, begitu loh. Cuman kadang-kadang memang banyak orang itu tidak menonton saya. Waktu saya siaran mereka tidur, lalu mereka nonton video penggalan gitu loh. Akhirnya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan ya teman-teman untuk berpikir secara penuh, jangan berpikir itu sepotong-sepotong. Akhirnya apa? Akhirnya kalian malah disesatkan oleh informasi yang tidak lengkap. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan makasih kepada teman-teman yang telah mensupport Rumah Apologet. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa lagi. Selamat Hari Natal kepada teman-teman yang sudah Natalan mungkin. Dan gereja kami juga mau Natalan ya teman-teman ya. Jadi kalau mau Natalan ayo meriahkan. Meriahkan. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.